Lamun atau biasa disebut dengan seagrass merupakan salah satu jenis tanaman laut yang hidup terendam pada wilayah pantai berpasir yang dangkal. Mayoritas masyarakat tidak menyadari pentingnya kehadiran lamun dalam perairan di sekitar mereka. Padahal, nyatanya lamun memiliki peranan yang tak kalah penting dibanding terumbu karang dan bakau. Lamun mampu menjaga kualitas air dan mengurangi polusi laut dengan penyerapan gas karbon melalui proses fotosintesis lamun. Ekosistem padang lamun juga menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi berbagai biota laut, baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar. Salah satunya adalah fitoplankton yang menjadi penyumbang gas oksigen terbesar di dunia. Kita tidak asing lagi dengan kondisi Batam yang dikelilingi oleh lautan di seluruh sisinya, menyebabkan Batam memiliki banyak pantai. Jenis tanah di Batam pun cenderung ke arah tanah merah dan berpasir pada wilayah pantainya, menyebabkan tingginya persentase persebaran lamun hingga 77,29% dengan kondisi yang sehat. Namun, lamun yang mati dapat mengotori wilayah garis pantai, dan apabila penumpukan limbah ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, limbah lamun tersebut dapat melepaskan gas metana yang dapat memperparah efek rumah kaca secara global. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari tim Althea mengusungkan produk Lalus sebagai pemanfaatan limbah lamun atau seagrass sebagai pupuk organik. Lamun mengandung banyak nutrisi dan berbagai zat aktif yang baik bagi pertumbuhan tanaman, peningkatan kekebalan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta peningkatan kesuburan tanah. Menilik korelasi antara kedua hal ini, kami memutuskan untuk mengolah limbah lamun sebagai pupuk cair organik bernama Lalus demi memenuhi kebutuhan pertanian dan mengembangkan pertanian organik, khususnya untuk wilayah Batam dan Kepulauan Riau yang memiliki jenis tanah merah, keras, dan tidak subur. Peluang ini juga muncul akibat tingginya kenaikan harga pupuk di Batam dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan banyaknya petani yang mengalami kerugian bahkan memutuskan untuk menghentikan kegiatan bertaninya dalam kurun waktu yang cukup lama. Keputusan petani ini menyebabkan guncangan perekonomian di Batam secara menyeluruh dengan meningkatnya harga berbagai kebutuhan pangan. Lalus diproduksi melalui proses fermentasi dan dekomposisi dengan berbagai bantuan bahan organik lainnya demi menjaga dan memaksimalkan kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Proses produksi lamun sebagai pupuk cair dilakukan dalam 2 cycle dalam periode 1 bulan. Sebelum memutuskan untuk memproduksi Lalus, kami telah melaksanakan beberapa analisis seperti pastel, VPC, dan BMC. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, dalam analisis pastel yang kami lakukan terhadap produk Lalus ini terdiri oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek politik. Di Indonesia, terdapat permasalahan penurunan produktivitas akibat penurunan alokasi pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Dengan hadirnya produk Lalus ini, kami melalui kerjasama dengan pemerintah akan mampu menangani permasalahan tersebut. Hal ini juga sekaligus dapat membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait peraturan yang dikeluarkan tentang pentingnya perlindungan, konservasi, dan kesadaran masyarakat terhadap lamun. Yang kedua, aspek ekonomi. Lalus diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar atas pupuk organik yang naik sejak terjadinya COVID-19 dan akibat adanya kebijakan pemerintah terkait pupuk untuk pertanian organik, yang juga meningkatkan demand masyarakat terhadap pupuk organik. Hal ini dapat menjadi opportunity dari produk Lalus ini. Yang ketiga, aspek sosial. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pertanian organik dengan tak lupa menggandeng masyarakat pesisir untuk dapat terlibat dalam upaya menghadirkan bahan pokok utama Lalus, yaitu limbah lamun. Aspek yang keempat, technological. Dalam praktek produksi hingga marketing dan distribusinya, Lalus menggunakan kombinasi dengan berbagai teknologi yang hadir di tengah masyarakat saat ini. Beberapa di antaranya adalah teknologi DPCS, IoT hingga AI demi memaksimalkan jangkauan dan pengendalian persebaran pupuk. Yang kelima, aspek environmental. Lalus menghadirkan pupuk organik dengan harga yang terjangkau sehingga akan memungkinkan masyarakat untuk menekan penggunaan pupuk kimia atau anorganik dalam pertaniannya sehingga mampu menghasilkan produk tani yang berkualitas dan aman dikonsumsi, serta menjaga kestabilan struktur kesuburan tanah. Selain itu, dengan diolahnya limbah lamun, mampu mencegah pelepasan gas metana ke udara dengan tetap memperhatikan keamanan populasi pertumbuhan lamun, khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Aspek yang keenam yaitu legal. Lalus bergerak dalam jangkauan undang-undang yang berlaku terkait lamun dan pertanian, sehingga produksi dan peredaran lamun tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Batam maupun Indonesia. Analisis kedua yang digunakan dalam produksi Lalus adalah Value Proposition Canvas guna melihat proposisi nilai produk Lalus terhadap customer.
Menggunakan analisis ini, kami mendapatkan dua sudut pandang. Yang pertama adalah value proposition yang meliputi gain creators, berupa diskon kepada konsumen, kualitas customer service yang baik, pemberian pendampingan penggunaan produk, hingga kemudahan alur pemesanan dan pembelian produk. Selanjutnya adalah product and service yang dapat dilihat pada gambar di samping. Dan yang terakhir adalah panel reverse yang meliputi pemberian informasi keunggulan dalam packaging dan buku saku, promosi yang beragam, peningkatan sales promotion, penjualan produk secara langsung maupun agen dan reseller, sehingga pemanfaatan media sosial. Sedangkan dalam sudut pandang customer segment, terdapat beberapa aspek yang kami sorot, yaitu yang pertama, gains atau keuntungan produk yang diharapkan customer ketika menggunakan produk Lalus adalah produk dengan kualitas terbaik, respon yang cepat tanggap atas pemesanan dan keluhan pelanggan, pemberian garansi atas produk yang dijual, hingga kemudahan akses dan alur pemesanan produk. Yang kedua, pains atau kemungkinan negatif yang dialami pelanggan meliputi pupuk terbawa air hujan, kurangnya informasi dan pemahaman pelanggan terhadap penggunaan pupuk, dan kesulitan pemberian pupuk oleh masyarakat di pulau-pulau terpisah. Yang ketiga, customer job dalam lingkungan penghasilan dan pekerjaan pelanggan meliputi menghemat biaya produksi pertanian, meningkatkan hasil panen dan kualitas tanah, peningkatan keragaman hasil pertanian, hingga menjaga keseimbangan dan kestabilan lingkungan. Selanjutnya adalah analisa bisnis model Canvas meliputi banyak aspek seperti pada gambar di samping, mulai dari lingkungan hingga pelanggan, tentang bagaimana proses pendapatan bahan hingga produk sampai ke tangan pelanggan yang telah kurang lebih dijelaskan pada analisa sebelumnya. Kami menggunakan dana dari angel investor maksimal 25% dan pinjaman dari KUR atau kredit usaha rakyat hingga lebih dari 75% dari total keseluruhan ekspektasi modal yang dibutuhkan sebagai modal awal pendirian perusahaan dan produksi perdana Lalus. Lalus akan diedarkan dengan harga 10.000 per pieces dengan neto 50 mili dengan cash inflow yang diproyeksikan pada tahun pertama penjualan sebesar Rp100.800.000 yang diiringi oleh pergerakan arus cash outflow sebesar Rp84.249.282. BEP Lalus mampu tercapai pada bulan kedua dengan total unit terjual sebesar 1.587 atau sebesar Rp23.803.338 dengan proyeksi 2 cycle produksi per bulannya. Sedangkan expected return atas penjualan Lalus pada tahun pertama yaitu sebesar Rp16.550.718. Perhitungan ini kami dapatkan melalui analisis Samsung dalam membentuk strategi marketing yang paling pas digunakan dalam pendistribusian Lalus. Atas analisis ini, ditemukan jumlah petani di Kepulauan Riau sebanyak 76.000 petani dan target Lalus untuk saat ini yaitu sebanyak 10% atau 7.600 petani di Kepulauan Riau. Mengingat alur produksi dan penjualan Lalus yang masih sederhana, struktur organisasi yang digunakan pun tidak terlalu rumit. Alur organisasi yang sederhana dengan pimpinan tertinggi berupa CEO yang menaungi COO, CMO, dan CFO. Penerapan struktur organisasi seperti ini akan lebih mudah dan memaksimalkan pengawasan atas segala kegiatan yang terlibat di dalam produksi hingga distribusi produk Lalus. Alur kegiatan ini akan diiringi oleh penggunaan berbagai aspek inovasi pada berbagai bidang yang terkait, seperti mendukung pertanian organik dan keberlanjutan ekosistem pesisir serta mengurangi dampak yang dihasilkan oleh limbah lamun, dan pemanfaatan kandungan mikroorganisme yang banyak tergandung di dalam lamun guna meningkatkan keseimbangan mikroba dalam struktur tanah tani. Aspek selanjutnya adalah teknologi. Dalam kegiatan produksi, Lalus memanfaatkan mesin-mesin modern untuk mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi seperti milk grinder dan coconut extraction machine. Pemanfaatan teknologi di DCS atau Distribution Planning and Control System dalam distribusi produk mampu mengontrol rantai pasok distribusi produk, stok yang bergerak maupun yang diam, hingga alokasi pada tiap daerah. Pemantauan dan pengandalan produksi secara real-time akan dilakukan menggunakan teknologi IoT yang dilengkapi oleh kecerdasan buatan AI guna memastikan kualitas produk dapat terjaga dengan stabil dan lebih mendetail. Sekian pemaparan kami dari tim Althea mengenai produk Lalus. Saya Ece Syahrani, saya Sela Anjani, dan Helia Amalia dari Politeknik Negeri Batam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.